Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Dan oke ya, kalau kemarin kita udah nyobain pengalaman gaming menggunakan prosesor Pentium G3260 yang harganya itu cuma 60 ribuan. Dan iya, memang kita kemarin masih bisa mainin beberapa game dengan ya bisa dibilang agak lancar dengan prosesor tersebut. Tapi meskipun begitu, kita masih menemukan beberapa stuttering dan juga bahkan ada beberapa game yang loadingnya itu lama banget. Karena memang prosesor kemarin cuma memiliki spesifikasi 2 core dan juga 2 thread. Jadi meskipun dia masih cukup lancar kalau kita pasangin dengan GPU yang powerful, tapi gue nggak menyarankan kalian menggunakan prosesor tersebut. Dan gue lebih nyaranin kalau kalian itu menggunakan prosesor yang levelnya di atas prosesor tersebut ya. Kalau misalnya kalian ingin merakit PC budget menggunakan komponen-komponen yang udah jadul. Dan di video kali ini kita akan nyobain nih prosesor yang masih menjadi saudara dari si prosesor Intel Pentium G3260 yang kemarin. Iya, dan inilah dia Intel Core i3 4160. Prosesor yang sama-sama menggunakan arsitektur Intel generasi keempat atau Haswell yang membawakan perbedaan yang nggak terlalu signifikan ya menurut gua kalau kita bandingkan dengan si Pentium G3260 kemarin. Nah, apa aja bedanya? Pertama, prosesor ini masih sama-sama ya memiliki 2 core. Namun pada prosesor Core i3 4160 ini, dia memiliki fitur yang bernama hyperthreading sehingga dia memiliki 4 buah thread. Dan kemudian untuk clock speed-nya, dia di sini lebih tinggi sedikit ya, berada di angka 3,6 GHz dan masih nggak memiliki turbo. Ya nggak terlalu berbeda jauh ya dengan si Pentium G3260 kemarin yang kecepatannya di angka 3,3 GHz. Nah, hal yang membedakan prosesor Intel Core i3 ini adalah dia sudah mendukung memori DDR3 1600 MHz dan juga sudah mendukung instruksi Intel AVX2. Kalau kita lihat dari spesifikasi di atas kertas memang nggak terlalu banyak ya peningkatan kalau dibandingkan dengan si prosesor Intel Pentium yang kemarin. Tapi apakah dengan adanya hyperthreading ini bisa membantu kita mendapatkan performa yang lebih tinggi dalam game secara signifikan? Nah, kalau gitu tanpa basa-basi lebih lanjut lagi, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan langsung aja nih cobain prosesor ini dengan konfigurasi yang kita gunakan seperti kemarin, yaitu dengan RAM DDR3 2x8GB dari Apacer 1600 MHz, GPU dari AMD Radeon RX 6400 4GB DDR6, dan untuk storage-nya di sini kita pakai SSD dari Apacer AS350 SATA. Dan kita akan coba ya bandingin hasilnya dengan spesifikasi yang kemarin. Nah, tapi yang berbeda untuk sistem kali ini ya, nggak ada yang berubah sama sekali kecuali kecepatan memorinya, karena di sini dia bisa berjalan di angka 1600 MHz. Selebihnya itu sama semua. Oke, langsung aja ke game Wibu. Yang pertama di sini adalah Genshin Impact. Dengan resolusi high 1080p di sini kita mendapatkan FPS yang stabil ya di angka 60 FPS. Kenapa di sini FPS-nya nggak meningkat ya dibandingkan dengan Pentium G3260? Karena memang Genshin Impact ini memiliki limit FPS di angka 60 FPS. Kecuali di sini kita menggunakan mod FPS Unlocker. Tapi yang berbeda kali ini adalah meskipun kita sedang battle dan menggunakan banyak skill seperti kemarin, tidak terjadi penurunan FPS seperti yang terjadi pada sistem sebelumnya yang bisa ngedrop sampai 45 FPS. Dan kalau kita lihat kali ini, penggunaan CPU kita masih memiliki sedikit ruang yang agak lega jika kita bandingkan dengan sistem yang sebelumnya. Dan untuk game selanjutnya di sini adalah Valorant. Untuk sistem kali ini kita bisa mendapatkan FPS yang lebih stabil ya, selalu di atas 100 FPS. Hal ini membuktikan memang RX 6400 dari AMD ini bisa menghasilkan FPS yang lebih lancar jika dipasangkan dengan prosesor yang lebih powerful. Karena sebelumnya FPS yang kita dapetin itu sangat fluktuatif, bahkan ngedrop bisa sampai di bawah 60 FPS. Dan oke, lanjut aja ke game berikutnya, game MOBA yaitu Dota 2. Di sini kita dapetin FPS yang cukup lancar nih di angka 80 FPS pada settingan ultra. Dan ya masih terjadi karakteristik yang sama seperti halnya yang terjadi pada Pentium G3260. Di sini akan terjadi penurunan FPS apabila terjadi war, tapi penurunannya nggak sampai 20 FPS seperti yang Pentium kemarin itu ya. Di sini penurunannya masih cukup playable di angka 40 sampai dengan 50 FPS. Ya not bad lah untuk sebuah game MOBA. Dan untuk game berikutnya adalah Forza Horizon 4 yang sebelumnya kita dibuat emosi ya, nunggu sampai 15 menit di loading screen saat kita menggunakan prosesor Intel Pentium G3260.
Kali ini kita nggak perlu nunggu lama lagi karena loadingnya menjadi normal hanya beberapa detik aja, langsung masuk ke dalam gamenya. Dan di sini FPS yang kita dapetin juga lebih lancar. Tapi hal yang di sini membuat gua heran adalah penggunaan listrik kita tidak ada peningkatan yang signifikan. Meskipun di sini kita dapetin performa yang meningkat cukup lumayan lah, baik dari FPS yang dihasilkan dan juga hilangnya stuttering yang tadinya itu ada di dalam gamenya. Di sini prosesornya hanya mengkonsumsi listrik ya sekitar 15 watt lebih dikit. Begitu juga dengan GPU-nya. Dan game berikutnya adalah Battlefield 4, sebuah game yang rilis pada zaman prosesor ini rilis ya. Kalau sebelumnya di sini kita mendapatkan FPS di angka 50 sampai dengan 70 frame per second, kali ini kita mendapatkan peningkatan ke angka 70 sampai dengan 90 frame per second untuk game Battlefield 4 ini. Meskipun game ini dulunya tergolong game yang cukup berat ya, tapi nyatanya prosesor Intel Core i3 aja mampu ngejalaninnya dengan lancar. Dan next ke game CSGO, yang di sini menurut gua adalah game yang sangat mengandalkan kemampuan prosesor ya. Dan untungnya prosesor Core i3 4160 ini dia bisa menjalankan game ini dengan cukup lancar dengan FPS kisaran ya 100 FPS meskipun di sini terjadi naik turun ya. Tidak seperti sebelumnya pada prosesor Pentium G3260 itu turunnya bisa sampai 30 FPS, tapi di sini menjadi lebih lancar setelah kita menggunakan prosesor Core i3. Dan di game terakhir ya, yaitu GTA 5 yang kalau kita lihat kemarin pada game ini menjadi game yang paling berat dijalanin karena kemarin kita cuma dapat FPS sekitar 20 frame per second aja, jadi kelihatannya agak patah-patah gitu. Dan kali ini GTA 5 menjadi game dengan peningkatan performa yang cukup tinggi setelah kita beralih menggunakan prosesor Core i3. Dari yang sebelumnya patah-patah menjadi smooth banget di angka 60 FPS tanpa mengubah settingan apapun di dalam gamenya. Hal ini membuktikan pada game GTA 5 sekarang ini memiliki 2 thread akan membuat gamenya kesulitan berjalan karena banyaknya update yang membuat game ini menjadi lebih berat dari waktu ke waktu. Oke, dari hasil yang kita lihat di sini memang memiliki fitur hyper threading itu cukup membantu dalam beberapa kondisi. Meskipun kedua prosesor yang kita cobain sebelumnya itu cuma memiliki 2 buah core ya untuk Core i3 dan juga si Pentium G3260, tapi di sini peningkatan performanya itu bisa kita lihat cukup signifikan dari yang cuma 2 core 2 thread ke 2 core 4 thread. Jadi kesimpulannya, apakah prosesor Intel Core i3 4160 ini bisa menjadi pilihan buat kalian yang mungkin mau ngerakit PC dengan budget yang terbatas banget ya, mungkin under 3 juta? Menurut gue sih tergantung ya. Kalau kita bicara soal prosesor Core i3 ini dibandingkan dengan si Pentium yang kita cobain kemarin, Pentium G3260, memang si prosesor Core i3 4160 ini memiliki peningkatan performa yang cukup signifikan. Tapi meskipun begitu, di dalam prosesor ini tetap aja cuma memiliki 2 buah core. Sementara untuk gaming zaman sekarang menurut gue ya seenggaknya kalian itu punya 4 core lah, apalagi ini generasi keempat gitu kan, generasi yang udah cukup lama. Masa iya kita masih mau menggunakan yang versi 2 core-nya aja? Belum lagi kalau kita nanti pada saat gaming itu kalian mau sambil buka Discord, sambil buka YouTube, buka Spotify, atau mungkin buka-buka yang lain, itu pastinya akan ngebantu banget kalau kalian punya prosesor yang memiliki 4 buah core. Tapi kalau misalnya budget kalian itu bener-bener mepet banget nih, bener-bener harus ngepres banget di bagian prosesornya, sehingga kalian itu cuma budgetnya mencukupi untuk si Core i3 4160, apakah boleh dibeli ya? Menurut gue ya boleh-boleh aja, tapi kalian bisa lihat sendiri performa yang kalian dapetin itu seperti yang udah gue contohin di video gue sekarang ini. Itu juga kalau kalian menggunakan GPU yang cukup mumpuni. Tapi tetap aja, saran gue sih mending ke Core i5 aja sekalian gitu, yang udah punya 4 buah core. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Gimana pendapat kalian soal prosesor Intel Core i3 4160 kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan ya, video ini gue buat bukan buat nyaranin kalian untuk nih prosesor ini harus kalian beli. Enggak. Di sini gue cuma mau ngasih gambaran aja kalau misalnya kalian mungkin pengen banget ngerakit PC gaming dengan budget yang pas-pasan ya. Mungkin nggak nyampe 5 juta, mungkin under 3 juta gitu misalnya. Kalian tuh bisa memiliki gambaran kalau misalnya kalian menggunakan prosesor seperti yang gue pakai di video kali ini. Keputusan mau beli atau enggaknya itu ya terserah kalian. Di sini gue cuma ngasih saran. Saran gue sih beli yang 4 core sekalian gitu. Keputusan mau beli enggaknya ya kalian yang nentuin gitu. Tapi kalian udah tahu kalau misalnya kalian memakai prosesor Core i3 Gen 4, ya kayak gini hasilnya. Dan kalau gitu sekian video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.